sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menjemput kita semuanya bangkit berdiri bersama. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Amin, amin, amin. Dipersilahkan duduk. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali, baik secara langsung maupun juga dalam ibadah lewat YouTube, dan juga bagi saudara yang mendengarkan di Radio Iktus. Saya percaya kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera yang dari Allah beserta dan menyertai kita semuanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita berkumpul di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, untuk memuji satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bertepuk bersama-sama untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami berkumpul Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa.
buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Siapkan hati kita. Buka lebih lagi hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah di setiap kondisi, setiap situasi, kita tetap menaikkan pujian bagi Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar setiap pujian kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan
mau memuji-Mu. Oh, Yesus Tuhan, nama-Mu besar. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Yesus, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Hanya nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu ajaib, nama-Mu dahsyat, nama-Mu yang memberikan keselamatan, nama-Mu yang memberikan kesembuhan, nama-Mu yang memberikan pertolongan, nama-Mu yang memberikan pemulihan. Yaitu nama di atas segala nama, di mana semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau melayakkan kami, mulut dan bibir kami, untuk memuji akan keagungan-Mu, memuji akan kebesaran-Mu yang hebat. Terima kasih Bapa. Dan saatnya biar Engkau sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami semuanya. Pesan sorga boleh kami terima pada saat ini, dimanapun kami berada. Baik kami yang ada di gereja, yang melihat secara lewat online YouTube maupun mendengarkan di Radio Iktus. Setiap kami diberkati, setiap kami menerima akan jamahan dan pengurapan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, untuk menjadi saluran yang bersih bagi semua anak-anak-Mu. Berbicaralah dan bersabdalah kepada kami semuanya. Di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itulah kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baik kita yang ada di sini maupun yang melihat tayangan di online YouTube dan mendengarkan di Radio Iktus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dengan satu tema, memuji Tuhan senantiasa. Memuji Tuhan senantiasa. Wow. Kelihatannya sederhana, tetapi membutuhkan apa saudaraku? Kesungguhan, bahkan juga kedisiplinan untuk kita bisa memuji Tuhan senantiasa. Satu ayat yang akan menjadi bagian perenungan kita terambil dari Mazmur pasal 71 ayat 14 yang berkata demikian. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa pemazmur berkata bahwa aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian? Ada apa saudaraku di dalam puji-pujian itu sehingga pemazmur bisa berkata, aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melihat lebih lanjut, saya ingin membeberkan beberapa fakta. Kalau kita tahu pujian itu adalah nyanyian kita kepada Tuhan. Tetapi kita juga mengenal akan nyanyian secara umum atau orang berkata nyanyian di dunia ini. Ternyata saudaraku, ada manfaat menyanyi yang banyak saudaraku. Ya. Paling tidak kita akan melihat 3 ya. Jadi di sini masalahnya adalah bukan suara kita itu falas atau mungkin bagus, tidak saudaraku. Tapi rupanya ada manfaat menyanyi. Makanya orang itu juga kalau merasa tidak percaya diri, nyanyinya di mana saudara? Nyanyinya di kamar mandi saudaraku ya. Dan ya seolah-olah seperti gambar ini saudara, mic-nya adalah apa saudaraku, showernya. Lah Pak, saya enggak punya shower. Ada banyak orang juga bisa nyanyi di kamar mandi walaupun enggak punya shower. Pakai apa saudara? Gayung. Ya. Kalau saudara zaman dulu saya kecil saudara, karena gayung itu juga mahal, pakai apa saudara? Pakai rantang bolong. Jadi rantangnya itu kan kecil-kecil saudara, masih bolong ya. Daripada tidak bisa dipakai untuk sayur, dipakai untuk apa? Mandi saudaraku ya. Karena zaman dulu zaman susah, makanya kalau rantangnya bolong itu ada tukang patri lewat ya. Tri patri begitu saudara ya. Nah Pak Kiai Toko Oasis pernah pengalaman jadi tukang patri saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi apapun itu saudaraku ya, ternyata manfaat menyanyi itu banyak. Jadi saudara, sekarang masalahnya bukan, wah Pak saya enggak hobi nyanyi atau tidak. Ya kan? Ya kan manfaatnya. Saudara kan sama ya. Pak saya enggak hobi makan, tapi saudara harus makan. Karena kalau Anda enggak makan, mati saudaraku ya. Jadi mari kita mengerti manfaatnya saudaraku ya. Nah dari berbagai sumber ternyata manfaat yang pertama itu dari menyanyi itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh saudaraku. Karena apa? Ya, menyanyi itu bisa memacu sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan produksi yang namanya imunoglobulin. Ya. Jadi kekebalan tubuh kita itu bukan sekedar ya mungkin ada vaksin gitu saudara. Tidak. Ya. Nah hari ini di tengah-tengah pandemi kita ini selalu minta Tuhan memberikan imunitas ya. Tapi itu juga bergantung kepada kita semuanya gitu ya. Apakah hati kita selalu diliputi oleh kesedihan ya. Nah, nanti akan membuat imunitas tubuh kita berkurang. Secara medis sudah terbukti. Dan menyanyi ternyata bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah yang kedua saudaraku, ternyata menyanyi itu bisa membantu mengatasi depresi. Nah itu ada beberapa sumber saya sebut di sana ya. Nah
Kenapa? Karena menyanyi itu bisa menghasilkan apa yang namanya hormon endorfin. Hormon yang memicu rasa senang. Makanya tidak heran ya saudaraku ya, kalau Anda nonton film India, ya, film India itu film yang paling panjang. Minimal 3 jam saudaraku. Kenapa panjang? Akeh nyanyi nih. Banyak nyanyinya saudaraku ya. Ketemu kuda nyanyi, ketemu tiang listrik nyanyi saudaraku ya. Semuanya nyanyi saudaraku ya. Nah ternyata saudaraku dengan begitu ya, dengan menyanyi itu ternyata bisa menghasilkan endorfin yang bisa memicu rasa senang ya. Nah, banyak orang senang nonton film India. Jadi enggak terus gebuk-gebukan terus gitu saudara ya. Tegang terus apalagi nonton film horor begitu ya saudara ya. Saya anjurkan sih tidak usah lah, ngapain nonton setan ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah yang ketiga ternyata menyanyi itu juga bermanfaat untuk apa? Menurunkan tingkat stres ya, menurunkan tingkat stres. Hormon yang lain yang dihasilkan ketika orang menyanyi yaitu hormon oksitosin yang bisa menurunkan rasa stres, cemas, dan meningkatkan rasa nyaman. Ya. Makanya tidak heran saudara, bayi-bayi itu kalau nangis, ya, kalau nangis, Anda lihat ibunya apa saudara? Apa ibunya terus ngamuk-ngamuk? Kurang ajar, bayi wis dilahirke nangis terus mbok meneng, udah tambah nangis. Betul tidak? Ya. Makanya seorang ibu itu akan apa? Menyanyi saudara. Dan itu juga menurunkan tingkat stres si ibunya sendiri dan si anaknya. Sehingga lagu-lagu untuk nidurkan bayi. Nina bobo, oh Nina bobo. Walaupun namanya, bayinya namanya Alek. Tapi semuanya mbah Alek, mbah Tony, mbah Sugiarto, mbah Lukas semuanya dikasih nama Nina. Nina bobo, oh Nina bobo ya. Nah saudaraku itu akhirnya membuat stres itu menurun. Ya, stres itu menurun. Jadi memuji Tuhan, mendengarkan pujian, ya itu luar biasa. Nah itu secara umum saudaraku. Apalagi saudaraku ketika kita memuji Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kuasa pujian dan penyembahan, dan kita tahu betapa luar biasanya ya, di mana ada kuasa kelepasan dari kuasa kegelapan, menyembuhkan, memulihkan, dan memberi mukjizat. Dan kemarin kita juga sudah berbicara tentang bagaimana Daniel dan teman-temannya tetap memuji Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, dan mereka boleh mengalami kemenangan. Oleh karena itu tidak heran pemazmur dalam Mazmur 119 saudaraku ayat 164 berkata demikian. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 7 kali bukan sekedar berbicara tentang bahwa kita memuji Tuhan itu 7 kali. Fajar sekali, nanti mungkin jam 8 sekali, 12 sekali, jam 3 sekali, jam 5 sekali, nanti jam 7 sekali, menjelang tidur sekali. Ya, bukan itu. Tapi selalu angka 7 dalam teks Alkitab itu berbicara tentang apa saudaraku? Tentang sebuah keutuhan saudaraku. Keutuhan, utuh. 7 itu angka utuh, angka sempurna. Jadi pemazmur ingin berkata bahwa hendaklah kita itu memuji Tuhan senantiasa utuh, penuh di dalam kehidupan kita semuanya. Karena pemazmur tahu ada begitu banyak manfaat dari menyanyi, dari memuji Tuhan. Apalagi saudaraku, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Hari-hari di mana kita hidup adalah hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Ya, pandemi masih ada. Ya,
Belum lagi masalah-masalah yang lain secara ekonomi, secara apapun yang mengganggu kehidupan kita. Nah, kunci saudaraku dari bebas dari takut, kecemasan, kepanikan, stres saudaraku, sebetulnya sangatlah sederhana, yaitu memuji Tuhan. Dan ini tidak memerlukan biaya yang banyak, atau bahkan tidak memerlukan biaya sama sekali. Saudara tidak perlu datang ke tempat karaoke untuk memuji Tuhan, malahan aneh. Saudara juga bahkan ketika kita ada dimanapun bisa memuji Tuhan. Mungkin kita tidak pandai menyanyi, tapi kita bisa menyetel akan HP kita yang berisi pujian dan kita mengikutinya bersama-sama. Ya. Atau ketika kita sedang akan tidur istirahat, atau di rumah atau di kantor, dimanapun saudaraku. Bahkan kita juga dalam perjalanan, walaupun di kendaraan umum kita bisa memuji Tuhan di dalam hati kita. Yang dibutuhkan hanyalah kerelaan dan kemauan. Dan ini saudaraku apa? Membuat kita akan terbebas dari rasa takut, khawatir, kecemasan dan stres. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang terus menekan manusia sehingga dia stres. Apa yang menjadi prestasi pada mungkin setahun yang lalu, hari ini tidak dianggap prestasi lagi karena ada orang yang melampauinya. Dan terus dan ketika orang ditekan dan terus, rasanya stres dan kita rasanya tidak kuat lagi. Belum lagi saudaraku ketika kita menghadapi berbagai masalah hidup yang seringkali tidak mudah. Oleh karena itu dalam teks nats kita tadi dikatakan demikian. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Menambah puji-pujian kepadamu. Dengan kata lain saudara, kita menghadapi situasi-situasi yang sulit sekalipun, jangan pernah kendor untuk memuji Tuhan. Nah sekarang apa artinya memuji Tuhan senantiasa? Apa artinya memuji Tuhan senantiasa? Ketika kita berbicara tentang memuji Tuhan senantiasa, itu artinya bahwa kita memuji Tuhan pada segala waktu. Kita memuji Tuhan pada segala musim. Baik dalam keadaan suka maupun duka. Dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Kok seperti janji pernikahan ya. Tapi memang betul saudaraku, memuji Tuhan itu harus pada segala waktu. Entah pagi, siang atau petang. Tidak ada batasan saudaraku. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat 2. Dikatakan demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dikatakan memuji Tuhan pada segala waktu. Nah, seringkali orang hanya bisa memuji Tuhan mungkin ketika keadaan baik. Tapi itu pun seringkali ketika keadaan baik orang enggan untuk memuji Tuhan. Kalau keadaan baik aja enggan untuk memuji Tuhan, apalagi ketika keadaan itu kondisi yang buruk. Lebih tidak bisa lagi. Oleh karena itu saudaraku, firman Tuhan mengajak kita untuk memuji Tuhan pada segala waktu. Yang sulit itu adalah ketika kita memuji Tuhan ketika situasi yang sedang kita hadapi adalah situasi yang sulit. Kita sedang menghadapi masalah. Kita sedang menghadapi tekanan, kita sedang menghadapi problem, kita sedang menghadapi keadaan yang seolah-olah menghimpit kita, tidak ada jalan keluar. Dan rasanya sulit untuk memuji Tuhan. Bahkan yang sering kali keluar adalah sungut-sungut. Pengalaman yang sudah terbukti di dalam Alkitab adalah perjalanan orang-orang Israel di padang gurun. Ketika mereka tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka tidak ada makanan, mereka bersungut-sungut. Ketika makanan ada pun, mereka berkata kami
belum bisa makan daging, mereka bersungut-sungut. Itulah sifat dasar manusia. Oleh karena itu kita harus lawan ini dengan kekuatan dari Tuhan, yaitu memuji Tuhan pada segala waktu, termasuk di dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, tidak heran dalam kehidupan kekristenan kita, bahkan dalam keadaan berduka pun kita memuji Tuhan. Walaupun hati kita sedang sedih, tapi kita tahu itulah yang akan membuat kita bangkit kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang bagus saya cuplik dari Hillsong, di mana anak saya pernah kuliah di sana. Judulnya Even When It Hurts. Bahkan ketika itu melukaimu, menyakitimu. Menarik dalam salah satu teksnya dikatakan demikian. Bahkan ketika kekuatanku hilang, aku akan memuji engkau. Bahkan ketika aku tidak punya lagu, aku akan memuji engkau. Bahkan ketika sulit untuk menemukan kata-katanya, lebih keras lagi, maka aku akan menyanyikan pujian kepadamu. Wah. Kekuatannya hilang, tapi kita masih bisa memuji Tuhan. Bahkan tidak punya lagu pun aku akan memuji Tuhan. Wah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena seringkali dalam kehidupan kita semacam itu. Kita menghadapi situasi yang sulit. Kita mungkin disakiti. Nah, banyak orang ketika disakiti tidak memuji Tuhan. Malah justru apa saudaraku? Nyimpen rasa sakit itu dalam hatinya. Dalam salah satu B3S saya pernah berkata. Judulnya Tempat Sampah. Tadi malam itu saya masih buangi sampah ya. Sampah dapur macam-macam, baunya enggak enak saudara. Itu nak disimpan di dapur saya. Sampai hari ini pagi ini saudaraku. Wah itu bisa beng-bengan saudara. Harus dibuang tiap hari ke tempat sampah. Nah tapi banyak orang, anak-anak Tuhan nyimpen semuanya. Masukkan dalam hatinya kalau perlu ditutup rapat-rapat dalam hatinya. Itu akan mencelakakan kita, itu akan menyakiti kita. Bahkan dalam banyak pastoral counseling, saya cukup heran. Ada banyak orang yang sakit hati itu bisa hafal. Pak dia ngomong ke saya itu, saya masih ingat Pak itu, tanggalnya saya ingat. Tanggal 17 Agustus jam 5 sore. Dan dia pakai kaos merah. Dan apa saudara? Coba bayangkan. Hal yang menyakitkan itu diingat sampai detail. Nah kon ngapal ke Alkitab saudaraku. Aduh Pak lupa ayatnya Pak. Itu pokoknya yang marilah itu loh Pak. Pokoknya marilah. Nah, itu kan kayak wong dodolan. Itu yang orang jualan terus ada kucing itu ya toh. Semproh gitu. Salah. Mosok kita ingat itu, ingat tiap kata dan detail. Saya pernah menangani beberapa konflik gereja pun begitu. Ada konflik antara pendeta sama majelisnya begitu. Sampai ingat, Pak, dia pernah khotbah tanggal sekian, jam sekian, ngomong ini di menit ke-17. Lu sampai menit apal itu aku heran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa hati kita itu kan jadi apa ini nanti? Seringkali mungkin kita terima, sekarang kan zaman sosmed. WA yang nyakiti kita, yang mungkin membuli kita, yang anggap kita tidak ada apa-apanya, macam-macam. Saudara saya mau katakan ya,
Banyak orang apa saudaraku? Itu malahan apa saudara? Dikasih tanda bintang saudara, artinya orang dihapus. Terus saja saudara, didelokke bahkan didelokke koncon iki loh Pak. Saya mau katakan begini, sederhana. Kalau saya seringkali terima hal-hal yang jelek, yang membuat kita terintimidasi ataupun, tak hapus kok. Yang jangan dihapus itu rekening saudara. Ya lah. Tapi kalau yang sampah-sampah mau hapus kok. Ya, itu. Jangan malahan dipelihara terus kumpulan. Sudahlah. Itu tidak pernah akan menyembuhkan kita. Justru ketika kita baca menyakitkan kita. Saya selalu begitu. Ada hal-hal yang itu saya hapus. Ngapain? Percuma. Tidak akan membuat kita bersukacita. Saudara tahu, iblis itu mengintimidasi kita begitu luar biasa. Firman Tuhan berkata apa? Lihatlah si iblis lawanmu. Itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi aumannya itu saudaraku membuat kita terintimidasi. Nah sekarang baik lewat suara, lewat tulisan, atau lewat apapun. Tapi itu intimidasi. Sehingga kita takut, kita tidak bergerak ataupun kita diliputi oleh, tidak bisa iman kita itu bertumbuh. Anda tentu masih ingat kisah Daud melawan Goliat. Goliat itu kan intimidasi bangsa Israel 40 hari. Pagi petang ngomongin terus. Jelekin kita. Kamu tidak ada artinya. Kamu ini bangsa apa? Allahmu tidak akan bisa menolong engkau. Kalau berani maju. Ngapain tidak maju? Banci semua ya. Wah saudaraku. Kata-kata yang bisa memanaskan kuping. Tapi sekaligus juga membuat mereka terintimidasi. Karena apa? Karena mereka melihat kenyataan bahwa lawan yang mereka hadapi adalah jauh lebih besar, jauh lebih kuat dari mereka. Iblis seringkali mengintimidasi kita berkata, enggak mungkin kamu bisa menyelesaikan masalah ini, enggak mungkin kamu bisa menang terhadap beban kehidupan ini, sudah nyerahlah mati ya kamu. Enggak ada gunanya kamu. Saudara, di saat itulah kita harus memuji Tuhan. Hal yang sama diungkapkan oleh Nabi Habakuk. Dalam Habakuk saudaraku pasal 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, situasi yang dihadapi oleh Nabi Habakuk, sebuah penggambaran situasi yang sangat-sangat tidak menjanjikan apapun. Pohon ara tidak berbunga, artinya tidak akan bisa menghasilkan buah. Pohon anggurnya juga tidak berbuah. Pohon zaitun walaupun berbuah ternyata mengecewakan. Saudara, situasi tidak ada yang bisa dihasilkan. Ataupun yang dihasilkan ini saudaraku tidak ada yang bisa mencukupkan semua rasanya. Hopeless. Dan ketika menengok yang lain, bukan ladang, bukan pohon, ditengok kandangnya. Gak ada apa-apa. Gak ada kambing, gak ada domba, gak ada sapi. Kosong semua. Saudara, pernahkah kita menghadapi kehidupan yang semacam ini? Gak ada harapan. No hope. Rasanya sudah tidak ada lagi jalan keluar. Semua rasanya tertutup. Dan seringkali orang hanya
kemudian menangis, berkeluh kesah, bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Aku bisa gini gara-gara si dia begini. Saudara, itu tidak pernah. Itu tidak pernah akan menyelesaikan semuanya. Tapi yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah Nabi Habakuk berkata, namun dalam kebenaran firman, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bagi orang-orang percaya, saudaraku, apa yang terjadi di luar tidak pernah seharusnya mempengaruhi kehidupan kita. Betapapun buruknya itu, betapapun itu menyakitkan sekalipun. Karena bagi Raja Wali, itu gambaran orang-orang percaya. Dia tidak pernah terbang di bawah badai. Dia akan selalu terbang di atas badai. Kalau Anda terbang di bawah badai, Anda akan tergulung di badai yang kuat itu. Tapi kalau Anda berada di atas badai. Satu kali dalam perjalanan, saya lupa kemana, tapi satu perjalanan ke luar negeri, dalam satu pelayanan, saya lihat di bawah gelap. Saya lihat petir karena itu tengah malam. Oh ya, dalam perjalanan ke China. Saya lihat dari jauh petir. Gelap di bawah, saudaraku. Tidak bisa nembus. Kan biasanya kalau malam kita bisa lihat lampu, dan saya tahu itu ada satu kota di sana. Kemungkinan itu adalah Vietnam pada waktu negara itu. Tapi karena pesawat itu ada di atas awan yang tebal dan petir itu, ya kita tenang saja. Kita itu di bawah, saya masih bisa. Nah, sama gambarannya kayak gitu, saudara. Saudaraku, anak-anak Tuhan itu harus melampaui segala sesuatu. Kalau Anda masih ingat kemarin B3S-nya adalah setimpal. Tuhan itu tidak pernah membalaskan kita setimpal dengan kesalahan kita. Makanya kita juga diminta Tuhan untuk melebihi apa yang ada di dunia. Karena di dunia kan utang darah bayar darah, utang garam bayar garam. Utang nyawa bayar nyawa. Ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum Taurat. Tapi Tuhan ngajarin kita sesuatu yang di atasnya. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Hari ini kalau engkau cuma disakiti, belum sampai dianiaya. Wong yang dianiaya aja suruh berdoa. Kalau engkau tidak diperhatikan, engkau merasa tidak disapa. Loh, baru tidak disapa, enggak apa-apa, saudaraku ya. Tapi kita tetap mengasihi. Engkau harus ada tetap di atas. Makanya Tuhan ngajarin, kalau engkau ditampar pipi kirimu, kasihkan yang kanan. Kalau engkau diminta berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Itu di atas semuanya, saudara. Nah sama ketika kita menghadapi masalah pun kita harus di atas ini. Situasinya buruk. Buah ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Kandang semuanya habis. Kalau kita sedih, kita kecewa, kita takut, itu sama dengan dunia. Tidak usah jadi orang Kristen, semua orang akan mengalami begitu. Tapi kita punya Tuhan, kita harus mengatasi itu semuanya. Kita harus ada di atas itu semuanya. Makanya kita berkata, firman Tuhan berkata, aku memuji Tuhan dalam segala hal. Karena kita sudah belajar kemarin, ada kuasa dalam pujian. Kalau Paulus dan Silas di penjara menggerutu, sama semua yang di penjara di narapidana itu ya sama. Kurang ajar ya, apalagi kalau mereka kan tidak salah. Bisa saja ngamuk loh saudara.
Loh, aku ini tidak melakukan yang salah, tidak seperti itu. Kamu kenapa di penjara? Bunuh orang. Kamu kenapa memperkosa orang? Kamu kenapa korupsi? Aku tidak melakukan apa. Kita bisa kecewa kepada Tuhan. Tapi lihat, di tengah-tengah situasi yang buruk semacam itu, di penjara bahkan dibelenggu. Yang dilakukan oleh Paulus dan Silas apa? Seperti Nabi Habakuk berkata, beria-ria, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Dan ada kuasa di sana. Percayalah, itulah yang akan menolong kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Dan yang terakhir adalah saudaraku, ketika kita memuji Tuhan senantiasa, itu artinya bahwa kita itu senantiasa melakukan segala yang baik, yang indah, dan layak. Wah, luar biasa ya. Kalau kita memuji Tuhan senantiasa, itu kita artinya senantiasa melakukan segala yang baik, indah, dan layak. Mazmur 147 ayat 1 berkata demikian. Haleluya. Sungguh, firman Tuhan berkata, sungguh, bahkan diberi penekanan. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Tuhan. Jadi kalau kita memuji Tuhan senantiasa, itu artinya kita melakukan sesuatu yang baik, indah, dan layak senantiasa. Bukankah ini yang banyak orang ingin lakukan? Melakukan yang baik, yang indah, dan yang layak. Karena itu mari memuji Tuhan senantiasa. Memberkati diri kita, memberkati banyak orang. Karena ketika diri kita dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, orang akan melihat kenapa kamu di situasi-situasi yang buruk sekalipun, kamu masih bisa bersukacita, bisa memuji Tuhan. Orang melihat baik, orang melihat indah, orang melihat layak. Tapi ketika Anda menghadapi masalah dan Anda cemberut gitu terus, orang akan lihat, malah justru orang yang akan memberi nasihat kepada kita. Sing sabar ya, sabar ya, sabar ya. Kalau kamu ditinggal pacarmu, golek neh. Atau kalau kamu dikhianati suamimu, kamu juga berkhianat. Nasihat tambah buruk lagi, saudaraku. Silakan. Harus naik. Harus naik. Kenapa? Itu yang baik, itu yang indah, itu yang layak kita lakukan. Saya ingin mengakhiri dengan ayat yang paling disenangi oleh jemaat, yaitu ayat terakhir, saudaraku. Ibrani pasal 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa, apa saudaraku? Senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Apa yang dimaksud sini? Ternyata bukan hewan, bukan korban kambing domba. Ternyata dikatakan apa? Yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Biar kita senantiasa di bibir kita ada lantunan pujian, ucapan memuliakan Tuhan dalam pujian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senantiasa mempersembahkan korban syukur. Pujian kita kepada Tuhan. Entah Anda nyanyi sendirilah atau sambil dengan ada musik atau di mobil lewat HP Anda ya. It's okay. Tidak ada masalah. Tapi Tuhan katakan, itulah kita sedang mempersembahkan korban syukur. Korban syukur kepada Allah yang memuliakan namanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar kita boleh senantiasa memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Nyanyi pujian. Pujian bagimu Tuhan, pujian
kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, puja bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Puja bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Biarlah Tuhan, kami boleh memuji Engkau senantiasa di segala tempat, di segala waktu. Karena kami tahu pujian itu adalah hal yang baik, yang indah, dan yang layak. Dan kami tahu ada kuasa Tuhan yang mengalir di dalam setiap pujian. Karena firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih Bapa, Kau menolong kami semuanya, biar kami boleh berada di atas setiap badai kehidupan kami. Kami boleh di atas rata-rata apa yang hukum dunia ini, karena Engkau telah mengajarkannya kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita, baik yang hadir saat ini, maupun yang ada di YouTube, maupun di Radio Iktus. Kalau ada di antara saudara yang ingin didoakan, saudara bisa mengangkat tangan. Silakan bangkit berdiri di tempat, kita akan berdoa. Apapun yang menjadi kerinduan saudara, kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dia mengasihi kita lebih dari segalanya. Oleh karena itu Ia telah tinggalkan sorga demi kasih-Nya kepada kita. Menderita aniaya sengsara, bahkan kematian pun Dia rela terima untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Dan satu hal, Dia Allah yang bangkit, simbol daripada kemenangan atas segala sesuatunya. Percayalah bahwa Allah yang sama yang memberikan kemenangan kepada kita, anak-anaknya. Bapa yang baik, Engkau melihat akan setiap anak-anak-Mu yang saat ini mereka berdiri. Baik yang ada di gereja ini maupun yang mendengarkan di Radio Iktus maupun melihat di YouTube. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar tangan Allah yang penuh kuasa itu yang menjamah mereka. Tangan Tuhan yang penuh dengan mukjizat itu menjamah mereka. Anak-anak-Mu ini disembuhkan. Anak-anak-Mu ini dipulihkan, diberkati, diberi pertolongan. Kuasa-Mu nyata atas hidup mereka. Dan biarlah Tuhan, hati mereka senantiasa memuji Engkau. Karena kami tahu kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat.
Kau yang terus menguatkan mereka, dan kami percaya pada saat ini kuasa kesembuhan dari surga turun, kuasa pemulihan dari surga turun, kuasa pertolongan dari surga turun, mukjizat turun atas setiap anak-anakmu. Semuanya ditolong sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan mereka. Terima kasih Bapa, Kau menjamah mereka, menguatkan mereka, semuanya menjadi kokoh seperti batu karang. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang menolong semua anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kita akan doa syafaat sekaligus juga doa persembahan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau sendiri yang terus melindungi kami semuanya di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung. Kau tetap memberikan kesehatan kepada kami, memberikan imunitas tubuh yang kuat, jauhkan dari segala sakit penyakit, termasuk di dalamnya virus COVID-19. Kami semuanya diberi imunitas tubuh yang kuat, diberi akan juga berkat-berkat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan kami. Dan seluruh keluarga kami semua juga dalam perlindungan Tuhan. Berdoa untuk pandemi ini, minta belas kasihan Tuhan, supaya pandemi ini boleh segera berakhir dan banyak orang yang sakit disembuhkan. Berdoa tidak lagi terjadi penularan, berdoa juga untuk para medis, rumah sakit. Oh Tuhan, Kau memberkati semuanya, melindungi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan untuk pembangunan kantor sinode kami. Tuhan juga yang akan menolong supaya semuanya juga boleh jadi tepat pada waktunya, dan Tuhan juga yang menyediakan semua apa yang dibutuhkan. Kami juga berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang minggu yang lalu. Kami berdoa untuk Regina Eli Rosana, Yohanes Yohanto Samio, Yesaya Aditya Herlambang, Sriwiti Sekarini, Vita Ningrum, Misaela Adrin, Toto Masjiato, Ruth Alfiana, Timotius Aldi, Handis Novilasari. Dimanapun mereka berada, Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, dan apa yang menjadi kerinduan mereka juga boleh Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, dan ketika kami memberikan persembahan juga Tuhan menolong semua persembahan kami, biar itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memberi dengan kerelaan hati kami, tidak dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, maka Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian pengagungan. Kita akhiri dengan pengagungan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah. Laut bergelora mendengar namamu, ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar namamu, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada
padamu, setia ada padamu, tiada janji setia ada padamu. Tiada janji yang ada seperti padamu, karena janjimu ya dan amin. Dan Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia itu, yang memberkati setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Diberkati keluarga demi keluarga, diberkati pribadi demi pribadi, diberkati akan setiap usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami, studi kami, bahkan apapun yang kami buat di dalam Engkau. Tuhan membuatnya berhasil, dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami. Pasukan malaikat-Mu menjagai, mengkawali kami, baik perjalanan jauh maupun dekat, siang ataupun malam, keluar masuk kami semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami boleh pulang dengan membawa berkat-Mu yang berlimpah ruah turun atas hidup kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan bersaat demi sejenak. Shalom saudara, memuji Tuhan adalah ungkapan iman yang kita nyatakan melalui bibir, lidah kita, dan hati kita. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan puji-pujian kepada Tuhan sebagai gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah offline Komisi Perempuan Magdalena, Selasa 24 November 2020 jam 5 sore dengan tema Mari Memuji dan Menyembah Tuhan bersama Ibu Susmelina di GKMI Sola Gracia. Ibadah online Komisi Pemuda dan Remaja, Sabtu 28 November 2020 jam 6 sore dengan acara Praise and Worship di channel YouTube Disciples of God GKMI Sola Gracia dan di Instagram @youth.disciples. Ibadah online Komisi Anak Amazing Kids, Minggu 29 November 2020 jam 10 pagi dengan tema Taat Membaca Alkitab bersama Ibu Suci
di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara anggota jemaat GKMI Sola Gracia yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan yang belum mendapat souvenir dari gereja, dapat mengambil di ruang bawah atau menghubungi Bapak Juan. Dukungan bagi pembangunan kantor Sinode GKMI. Dalam rangka pembangunan kantor Sinode GKMI, maka disediakan amplop persembahan untuk mendukung pembangunan kantor Sinode GKMI. Jika persembahan berbentuk transfer ke bendahara gereja, mohon dicantumkan keterangan persembahan untuk pembangunan kantor Sinode GKMI. Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.